Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anakku, pagi ini kita masih bisa berjumpa kembali walaupun lewat daring. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anakku sekalian? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, marilah kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Ayo kita berdoa. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwaji wa zuriyati sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Mari kita mulai belajar ya anak-anakku sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar tema 2 subtema 4 yaitu menyayangi hewan ya. Tema 2 subtema 4 menyayangi hewan. Yang pertama kita pelajari adalah tentang keberagaman karakteristik. Ini masuk mata pelajaran PKN ya. Nah, kita lihat yang nomor 1. Setiap orang baik di rumah, di sekolah dan di lingkungan sekitar mempunyai peran masing-masing. Di rumah kalian punya peran dan tugas masing-masing. Insya Allah ini sudah disampaikan di tema 2 subtema 3. Di sekolah kita punya peran dan tugas masing-masing. Misalkan saja Bu Guru, peran Bu Guru di sini sebagai pengajar. Tugasnya memberikan ilmu kepada kalian. Kalian anak-anak di sini perannya adalah sebagai pelajar. Tugasnya di sini adalah belajar, mengerjakan tugas dan sebagainya. Begitu juga di lingkungan sekitar. Kita punya peran dan tugas masing-masing di lingkungan sekitar. Misalkan kita perannya ini sebagai warga masyarakat. Tugasnya menjaga keamanan, kebersihan lingkungan. Nah, ketua RT di sini adalah perannya sebagai pemimpin kita atau ketua RT ya. Tugasnya ketua RT di sini adalah membimbing kita, mengajak kita selalu untuk menjaga keamanan, menjaga kebersihan dan sebagainya. Nah, peran seseorang berkaitan dengan tugas atau kewajiban yang harus dilakukan. Itu berkaitan sekali dengan kewajiban yang harus dilakukan. Apa sih kewajiban itu? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang. Itu namanya kewajiban. Segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, setelah kita melakukan kewajiban, seseorang akan mendapatkan haknya. Misalkan saja kita sudah melakukan kewajiban di rumah, membantu orang tua, patuh kepada orang tua. Hak kita mendapatkan apa dari orang tua? Mendapatkan kasih sayang, ya, mendapatkan perlindungan dari orang tua. Ya, itu hak kita setelah kita melakukan kewajiban. Apakah itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang diberikan kepada seseorang setelah melakukan kewajiban. Jadi setelah kita melakukan kewajiban, kita akan mendapatkan hak. Nah, yang perlu kalian perhatikan, walaupun setiap orang memiliki peran dan tugas yang berbeda, kita harus tetap saling menghargai, saling menghormati, dan dapat menciptakan kerukunan. Ini yang penting. Kalaupun kita berbeda dalam peran dan tugas, kita harus tetap saling menghargai, menghormati, dan dapat menciptakan kerukunan. Ya, itu tentang keberagaman karakteristik. Sekarang kita akan belajar tentang menggali informasi melalui wawancara. Sekarang apa sih wawancara itu? Wawancara adalah kegiatan bertanya jawab antara narasumber dan pewawancara untuk mencari informasi tentang suatu masalah. Jadi sini kita akan bertanya kepada narasumber ya untuk mencari informasi tentang sesuatu yang ingin kita ketahui. Itu namanya wawancara. Berikutnya, apa itu narasumber? Narasumber kan kita tadi wawancara kan kita mencari informasi ke narasumber. Siapakah narasumber saya itu? Narasumber adalah orang yang diwawancarai, orang yang akan kita mintai keterangan, orang yang akan kita tanyai. Ini yang namanya narasumber.
Ya. Nah, pewawancara ini siapa? Pewawancara adalah orang yang mewawancarai, orang yang akan bertanya kepada narasumber, itu yang namanya pewawancara. Nah, orang yang mencari berita atau orang yang mencari informasi itu biasa kita sebut wartawan. Jadi wartawan di sini adalah orang yang pekerjaannya mencari informasi kepada narasumber, ya Nak ya. Jadi tadi sudah saya katakan wawancara di sini adalah mencari informasi kepada narasumber untuk mendapatkan informasi. Nah, narasumber ini orang yang diwawancarai, sedangkan pewawancara orang yang mewawancarai. Orang yang pekerjaannya mewawancarai narasumber untuk mendapatkan informasi, kita menyebutnya adalah wartawan. Ya. Berikutnya, langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan saat akan melakukan wawancara? Yang pertama adalah pewawancara harus membuat pertanyaan atau kalimat tanya terlebih dahulu. Jadi kita harus membuat pertanyaan dulu. Apa yang akan nanti kita tanyakan kepada narasumber harus kita buat dulu, ya. Berikutnya, setelah kita membuat kalimat pertanyaan, dalam membuat kalimat pertanyaan jangan lupa kalimat pertanyaan ini adalah berupa kalimat tanya. Jadi pertanyaan ini berupa kalimat tanya. Kalimat tanya itu apa? Kalimat yang mengharapkan tanggapan berupa tanya jawab. Jadi yang meminta kalimat yang mengharapkan kita mendapatkan jawaban dari orang yang kita tanya, ya, yaitu berupa tanya jawab nanti. Nah, dalam kalimat pertanyaan biasanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya ini. Nah, dari dalam membuat pertanyaan itu biasanya berupa kalimat tanya, dan kalimat tanya itu biasanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kata tanya itu apa saja, Ibu? Ada apa saja? Ada kata siapa, ini menanyakan orang. Ada apa, menanyakan benda. Di mana dan kemana, menanyakan tempat. Berapa, menanyakan jumlah atau bilangan. Kapan, menanyakan waktu. Mengapa, menanyakan alasan. Dan bagaimana, menanyakan keadaan. Jadi langkah pertama melakukan wawancara, kita harus membuat pertanyaan terlebih dahulu apa yang akan kita tanyakan nanti kepada narasumber. Jadi, nah, pada kesempatan ini, pada tema 2 subtema 4 ini, kebetulan yang kita bahas adalah, yang kita pelajari adalah tentang menyayangi hewan. Jadi nanti kita akan mencari informasi kepada narasumber bagaimana cara merawat hewan. Nah, cara merawat hewan ini bisa kita tanyakan kepada peternak yang punya banyak hewan peliharaan, ya. Cara merawat hewan setelah kita mendapatkan informasi dari narasumber ada beberapa cara. Yang pertama, membuatkan kandang. Yang kedua, memberikan makan dan minum. Yang ketiga, memandikannya. Yang keempat, membersihkan kandangnya. Yang kelima, atau membawa ke dokter hewan yang terkena penyakit. Ya, masih banyak sekali cara merawat hewan ini, diantaranya ada membuatkan kandang, memberi makan dan minum, memandikan, membersihkan kandang, dan juga membawa ke dokter hewan jika terkena penyakit. Ya, itulah cara merawat hewan. Dari mana, Bu, kita mendapatkan informasi cara merawat hewan ini? Kita tanya kepada siapa? Bisa tanya kepada dokter hewan, mungkin bisa bertanya kepada para peternak, ya, yang mempunyai hewan peliharaan, juga kepada orang yang ahli tentang hewan, ya. Mungkin itu anak-anak yang bisa Ibu berikan pada kesempatan ini, yaitu tentang cara beragam karakteristik. Yang kedua tentang menggali informasi melalui wawancara. Yang kita bahas ini adalah menggali informasi tentang cara merawat hewan. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian, tetap semangat belajar.